Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, matahari dan bulan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka pada akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tawahi, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kedua anggota tata surya ini saat hari kiamat akan seperti sapi jantan yang terikat lalu kemudian dilemparkan ke neraka. Mengapa demikian? Padahal matahari dan bulan memiliki fungsi yang begitu besar saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan bulan untuk menerangi dunia, serta untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Lantas kenapa keduanya justru dimasukkan ke dalam neraka? Apakah keduanya juga akan mendapatkan siksaan layaknya penghuni neraka? Imam Abu Bakar al-Ismail berpendapat jika keduanya dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka. Namun hal ini dibantah oleh Imam Suyuti yang mengatakan bahwa matahari dan bulan tidak semestinya di dalam neraka menjalani siksa. Karena sesungguhnya di dalam neraka juga ada malaikat, batu, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menyiksa penghuni neraka dan sebagai alat-alat penyiksaan. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ada di neraka, mereka tidak merasa tersiksa. La'ali al-Masnu'ah karya Imam As-Suyuti. Ini berarti matahari dan bulan menjadi alat untuk menyiksa manusia yang tidak baik saat menjalani kehidupan di dunia. Seperti halnya yang malaikat-malaikat ganas di neraka, hewan-hewan ganas, dan juga benda-benda yang mengerikan seperti cambuk, rantai, api yang super panas, batu, dan lain-lain yang tugasnya untuk menyiksa manusia. Matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka saat semua penghuni neraka sudah masuk. Hal ini tentu akan semakin menyiksa golongan jin dan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita semakin tahu betapa besarnya ukuran neraka dan betapa ngerinya siksaan yang ada di dalamnya. Dimasukkannya matahari dan bulan ke neraka adalah untuk memberikan penyesalan kepada mereka yang pernah menyembahnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, keduanya dikumpulkan dalam neraka bukan karena azab bagi mereka berdua. Pasalnya keduanya tidak bernyawa. Keduanya diperlakukan demikian untuk membuat orang kafir semakin bungkam dan menyesal. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 7-9, di mana ayat tersebut menyebutkan tentang keadaan pada hari kiamat yang artinya, apabila mata telah terbelalak dan bulan telah padam, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Quran surat Al-Qiyamah ayat 7-9. Sebelum akhirnya dimasukkan ke neraka, Allah akan munculkan matahari saat di padang mahsyar dan akan didekatkan ke tempat padang mahsyar dengan sedekat-dekatnya dengan pancaran sinar yang begitu panas. Hal ini fungsinya untuk membuktikan seberapa banyak amal-amal manusia, sehingga semua manusia saat itu pada tenggelam karena keringatnya sendiri, tentunya sesuai tingkatan amal yang mereka kerjakan di saat di dunia. Berapa lamanya saat di padang mahsyar ini hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaiman bin Amir, perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi SAW bersabda, sehingga manusia akan tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui pengetahuan di seluruh semesta alam. Dunia hanya ujian bagi manusia dan segala apa yang diperbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga amal ibadah kita membuat kita tidak melihat matahari dan bulan di neraka kelak. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat adalah sebuah kewajiban umat muslim di seluruh dunia untuk menjalankannya di setiap waktu yang sudah ditentukan. Tetapi untuk dapat beribadah dengan khusyuk bukanlah merupakan hal yang mudah dijalankan. Mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Hal tersebut tidak lepas dari ulah dan tipu daya setan.
Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Terdapat 6 orang yang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang tersebut? 1. Orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat salat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dikerjakan. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia salat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah pada saat Imam Hanafi masih hidup. Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya, handphone berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir atau takut hilang dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Dan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan.
Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wangian agar tidak lebih khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW larang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, semoga kita cepat menyadari ketika mengalami 6 hal tadi. Jangan sampai ikut terperdaya dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.